semua, gimana kabarnya? Semoga semua baik ya. Balik lagi nih, ketemu sama kita anak-anak dari kelas 9F SMP Regina Pacis Surakarta. Di kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 5th Gen Out, akan membawakan podcast yang berjudul We Are World Partners. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Kelompok kami kali ini beranggotakan Regin Arlea Herianto, nomor absen 27, Greta Ayu Kristiane, nomor absen 16, dan Jocelyn Erika, nomor absen 18. Salam kenal semua. Nah, tema podcast kita kali ini kan kemitraan untuk pembangunan. Tapi kalian tahu nggak sih apa maksud dari tema tersebut? Lalu, apa sih arti dari kemitraan? Terus contohnya apa aja? Maka dari itu, terus dengarkan podcast kami ya. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Apa sih arti dari kemitraan itu? Kemitraan ini sebenarnya lebih dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama beberapa orang atau kelompok. Tetapi, menurut Noto Atmojo pada 2003, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Untuk pengertian pembangunan ini diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Kalau kita mau untuk melakukan kemitraan untuk pembangunan, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan itu dapat terwujud. Antara lain, 1. Memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. 2. Memahami tujuan dan kemitraan tersebut dengan baik. Yang ketiga, mau untuk bermitra dengan konsisten dan lebih baik serta sungguh-sungguh. Setiap 2 tahun sekali, negara-negara ASEAN mengadakan pesta olahraga negara-negara ASEAN yang dinamakan SEA Games. Dan Indonesia pun selalu berpartisipasi dalam SEA Games dan beberapa kali menjadi tuan rumah SEA Games. Lalu, tujuan diadakannya SEA Games ini apa sih? Tujuan diadakannya SEA Games adalah untuk mempererat kerjasama, pemahaman, dan juga hubungan antara negara-negara ASEAN terkhusus di bidang olahraga, seni, dan juga budaya. Di setiap kegiatan, pasti tidak akan terhindar dari kendala. Ternyata, Indonesia juga mempunyai kendala loh. Contoh kendala Indonesia di negara-negara ASEAN pada bidang olahraga, di masa sekarang ini misalnya, tim nasional Indonesia bisa dibilang sedang tertidur di tengah kemajuan pesat negara-negara lain dalam bidang sepak bola, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dahulu, tim nasional Indonesia dijuluki sebagai macan Asia, di mana dulu timnas kita sangat ditakuti oleh para negara-negara ASEAN lainnya. Tim nasional Indonesia mampu menyaingi negara-negara hebat di Asia, seperti Arab Saudi, Qatar, Cina, hingga Jepang. Bahkan negara Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu bersaing di kawasan Asia dengan juga didorong oleh dominasi Thailand. Tetapi, saat ini bahkan tim nasional Indonesia untuk sekedar lolos dari fase grup turnamen AFF Suzuki Cup yang notabene saingannya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja sudah susah. Kalau kita lihat selama 10 tahun belakangan ini, banyak faktor yang menghambat tim nasional Indonesia untuk maju. Misalnya, yaitu kisruh dari dalam diri PSSI sendiri. Mulai dari korupsi, dualisme federasi, sepak bola gajah, serta ketidakjelasan kompetisi di dalam negeri ini yang berujung dibekukannya Federasi PSSI oleh FIFA. Hal ini sudah termasuk sebagai kendala yang dihadapi oleh Indonesia di ASEAN bidang olahraga tentunya. Lalu solusinya apa nih? Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan membenahi federasinya terlebih dahulu. Setelah itu, baru dapat menghasilkan dan dapat membentuk tim nasional yang bagus dan dapat dikembangkan dari usia muda sampai ke senior dengan meningkatkan kerjasama satu sama lain.
Melihat kendala tersebut, kita sebagai generasi muda pasti akan memiliki peran untuk melakukan kemitraan dan pembangunan. Sebagai generasi muda, peran aktif yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan yaitu dengan mematuhi segala peraturan, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kita juga dapat ikut aktif dalam mempelajari kegiatan-kegiatan yang menyangkut persaudaraan antar negara di kawasan ASEAN, dan tidak lupa membantu membangun bangsa ini dengan terus menjalin kerjasama dan persaudaraan antar negara di kawasan ASEAN. Karena Tuhan menghendaki kita untuk membangun persahabatan dengan sesama lainnya. Sebagai generasi muda, kita memang diharuskan untuk aktif agar negeri ini semakin maju dan tidak mengecewakan pahlawan yang dulu telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Kesimpulannya, kita harus turut serta menjaga dan berperan aktif dalam membangun persaudaraan di negeri ini. Semakin kita peduli dengan negeri ini, semakin akan maju pula negeri kita ini. Kalian semua, apalagi yang mau memulai kerjasama, pasti harus memiliki mitra. Memiliki mitra seperti yang sudah kalian mengerti sangatlah menguntungkan. Hal ini karena agar pekerjaan kita lebih ringan dan agar memudahkan kita. Jadi, tunggu apa lagi? Kalian bisa mulai dengan mempraktekkan mitra untuk pembangunan sekarang juga. Yuk, bantu kami dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.